fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't even... Daejeon Red Sparks dipaksa menyerah oleh IBK Altos di laga ketiga putaran 1 Korean V-League, alias Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 di Chungmu Gymnasium, Rabu, 30 Oktober 2024, petang waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berjalan dengan seru dan menegangkan. Red Sparks sebenarnya sempat bisa dalam posisi unggul namun IBK Altos bisa menang dengan skor 2-3 atas Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Di set pertama, Red Sparks langsung tertinggal jauh. IBK Altos mampu memimpin 0-8. Red Sparks berusaha keras untuk membalikkan situasi, termasuk mengambil timeout. Namun IBK Altos masih terlalu tangguh dan mereka bisa unggul Oktober 20. Red Sparks sempat terlihat bangkit. Namun mereka tak bisa mengejar perolehan poin IBK Altos dan kalah dengan skor 13-25 di set pertama. Di awal set kedua, duel langsung berjalan sengit. Skor sempat berimbang 2-2 dan 5-5. Sebelum blok dan spike Megawati Hangestri membuat Red Sparks akhirnya bisa meraih 2 poin beruntun dan unggul 8-6. Red Sparks kemudian bisa terus memimpin 11-9, salah satunya berkat poin yang didapat dari spike Vanja Bukilit. IBK Altos mencoba mengejar tapi mereka masih tertinggal 16-13. Namun akhirnya IBK Altos mampu menyamakan skor menjadi 17-17. Red Sparks kemudian tertinggal 18-20 setelah spike Bukilit malah keluar lapangan. Namun Red Sparks bisa bangkit dan berbalik unggul 22-20 berkat spike Park Eun-jin. Namun dua error dari Bukilit membuat skor berimbang 23-23. Spike dari Megawati membuat Red Sparks unggul 24-23. Lalu smash dari Bukilit membuat IBK Altos kalah 25-23 di set kedua ini. Duel di awal set ketiga juga berlangsung seru dan cukup ketat. Namun Red Sparks bisa unggul 6-4 berkat spike Pyo Sungju. IBK Altos sempat mendapat momentum mengejar tapi blok dari Vanja Bukilit membuat sang tamu tetap tertinggal 13-8. Bukilit sekali lagi melakukan blok atas spike Victoria dan Chak membuat Megawati Hangestri dan kawan-kawan unggul 16-9. IBK Altos kemudian mendapat momen bangkit dan skor berubah menjadi 20-15. Error dari Dancak membuat Red Sparks unggul 22-16. Serve error dari Dancak membuat Red Sparks mendapat set point 24-17. Quick spike dari Park Eun-jin membuat IBK Altos keok 25-18. Di set keempat, duel awalnya berjalan ketat dan skor berimbang 2-2. Namun Red Sparks bisa menemukan celah untuk bisa unggul 5-3, salah satunya berkat poin dari kecerdikan Park Eun-jin dan Yeom Hyeseon. Namun setelah itu IBK Altos bangkit, meraih 4 poin beruntun dan berbalik unggul 5-7. Spike error dari Lee Juah membuat skor berimbang 9-9. Namun kemudian IBK Altos bisa memimpin dengan skor 13-16. Blok dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks mendekat 16-17. Duel kemudian berjalan sengit tapi Red Sparks masih tertinggal 21-23. IBK Altos akhirnya bisa memenangkan set ini dengan skor 22-25. Red Sparks membuka set kelima ini dengan buruk. Mereka langsung tertinggal 4-1 dari IBK Altos. Sementara itu, alih-alih menyalahkan duet legion asingnya, Ko Hye-jin mengambil hikmah bahwa kesalahan yang dilakukan pemainnya terjadi di awal musim. Sehingga dirinya memiliki banyak waktu untuk melakukan evaluasi dan pembenahan. Penampilannya secara keseluruhan tidak bagus. Dimungkinkan untuk menutupi 1 atau 2 pemain yang terguncang, tetapi dalam permainan ini, semua pemain terguncang secara keseluruhan, terang Ko Hye-jin. Tidak masalah jika kami tampil bagus dan kalah karena lawan tampil lebih baik, tapi itu mengecewakan. Saya rasa beruntung sekali game seperti ini bisa terjadi di awal musim sehingga masih sempat untuk dilakukan perbaikan, terang pria yang semasa masih aktif sebagai pevoli. Berposisi sebagai middle blocker. Megawati dan kawan-kawan harus menjalani laga tandang pada pertandingan keempat putaran pertama. Red Sparks akan menantang Korea Expressway High Pass, Minggu, 3 November 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat.
Update klasemen Liga Voli Putri Korea 2024-2025 setelah Red Sparks takluk atas IBK Altos, Rabu, 30 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri meraup 60 poin, berlangsung di Chungmu Gymnasium. Red Sparks takluk dari IBK Altos 2-3, 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, Oktober 15. Kekalahan ini faktanya membuat Red Sparks naik ke peringkat 2 klasemen Liga Voli Putri Korea 2024. Megawati Hangestri CS mengumpulkan 6 poin, jumlah yang sama dengan tim peringkat ketiga, Hyundai Hillstatte. Bedanya, Red Sparks unggul rasio set 8-5 berbanding 7-4 atas Lee Da-hyun dan kawan-kawan. Sementara itu, Hwaseong IBK Altos naik ke peringkat keempat bermodal 5 poin. Lee So-young dan kolega menjadi tim pertama yang berhasil memberikan kekalahan bagi Red Sparks. Dengan ini, Pink Speeder selaku pemuncak klasemen Liga Voli Putri Korea 2024-2025, menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan. Kim Yeon-kong dan kolega mengumpulkan 9 poin, atau menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan. Adapun peringkat 5-7 masing-masing dihuni oleh I-Papers, 4, Korea Express Y Hi-Pass, 0, dan GS Chalters, 0. Catatannya, posisi Red Sparks rawan tergeser karena Hyundai Hillstatte yang menduduki peringkat ketiga, akan melakoni pertandingan keempat putaran pertama. Kamis, 31 Oktober 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat Laetitia Moma CS melawan Korea Express Y Hi-Pass. Sedangkan dari bursa top skor, Victoria dan Chak menambah 37 poin saat membantu IBK Altos menggulung Red Sparks. Total, dia mengumpulkan 106 poin, dan memuncai daftar top skor Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Sementara Vanja Bukilit total meraup 61 poin, dan melejit ke peringkat 2. Di laga melawan IBK Altos, pevoli asal Serbia ini mengumpulkan 25 poin, diikuti Megawati Hangestri. Jumlah perolehan poin Megatron saat ini ialah 60, atau berselisih 1 angka dari Bukilit. Megawati menembus 3 besar pencetak poin terbanyak di pekan ketiga Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Sementara itu, Megawati Hangestri saat ini sedang menjalani musim kedua di Liga Voli Korea Selatan dengan Red Sparks setelah pelatih Ko Hye-jin kembali memilih Mega pada program Asian Draft Quarter. Hal itu membuat Mega mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun dari Red Sparks. Di musim keduanya Megawati Hangestri mendapatkan kenaikan gaji dari yang sebelumnya hanya $100.000 AS menjadi $150.000 AS. Namun jika melihat aturan KOVO, di musim ini bisa menjadi yang terakhir untuk Megawati Hangestri tampil di Korea. Hal itu diungkap oleh agen Megawati Hangestri di Korea Selatan yang menjelaskan regulasi baru untuk pemain asing Asia di Liga Voli Korea. Sebelumnya kita tahu jika pemain asing yang berasal dari sistem kuota Asia KOVO hanya dibolehkan untuk dikontrak selama 2 musim saja. Kabarnya, KOVO pun merubah aturan tersebut agar para pemain asing asal Asia bisa berlaga di Liga Voli Korea lebih dari 2 musim. Tapi terkait hal tersebut, muncul pro dan kontra di kalangan penggemar yang banyak dari mereka menilai jika aturan tersebut justru hanya menguntungkan pihak klub. Berdasarkan peraturan KOVO saat ini, banyak fans Indonesia yang penasaran bahkan sampai mengungkapkan kekhawatirannya jika musim ini berakhir, ujar agen Megawati Hangestri.